kelanjutannya karena drafting phase akan segera kita saksikan bersama-sama. Untuk dari sisi first atau secondnya juga kita akan lihat apakah sang tuan rumah AP Brand akan dapat first pick lagi karena ya dapat first pick lagi dan masih Ben Fovius. Tapi untuk kali ini tidak akan ada Nolan untuk Kyle TZ. Udah mulai trauma nih kayaknya. Itu harus di-respect sih sebenarnya. Dan yang tadi aku mention juga, di mana memang Philippines selalu menggunakan first pick untuk pilihan mereka ketika mereka memenangkan gamenya. Dan terlihat memang ya, mereka cukup comfort dengan first pick-nya, ingin ambil satu hero yang bisa jalanin strategi mereka dengan matang juga. Iya. Fovius, Joy, Guinevere ini bisa diambil one-one band kah? Bandnya masih cukup terlihat sama ya untuk AP Brand dari Siusun. Mereka tadi sempat ban ke arah Angela dan juga One-One. Sedangkan Nolannya udah mulai di respect dan ternyata Arlotnya. Semakin banyak lagi. Wow, berarti ini Mereka mau ambil Gwyn gak sih? Ini mau nggak mau maksain buat One-One yang di ban sih. Berani gak diadu? Pertanyaannya gitu aja sekarang buat Siusun. Ada Guinevere juga masalahnya. Betul, kan? ya berani gak diadu sama One-One Guinevere-nya. Kalau One-One kelepas pasti bakal langsung diambil first pick soalnya. Dan Siusun. Kayaknya Guinevere masih terlalu OP. Iya, terlalu mahal sih buat dilepas. Karena kalau untuk One-One setidaknya masih ada trade ke arah Bruno, masih bisa di pick off pakai suppress effect juga. Tapi kalau Guinevere yang ini juga soalnya punya dua kemungkinan kan, ada di jungle ataupun di roamer dan dua-duanya ini sangat-sangat punya power tersendiri. Betul. Dan offlane pernah pakai dilepas. Guinevere. Dilepas. Wow. Diadu kan sekarang. One-one Guinevere. Kalau aku sih tetap Gwyn sih. Gwyn. Wah, aku sih One-One ya. Soalnya at the end pada saat team fight, Guinevere tuh bakal jadi hero yang mudah gitu untuk dipecahkan weakness point-nya sih kalau menurut aku. Tapi kalau ngelihat AP Brand kemungkinan Guinevere. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Oke. Dan dengan gak adanya Angela, berarti nggak akan ada sinergi One-One Angela juga ketika nanti One-One-nya digunakan. Dan pick pertama ini akan menjadi penentu nih. Apakah memang Guinevere yang dibawakan gak adanya Arlot? Mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan Minotaur, karena Minotaur juga masih available. Nah, dan masih ada Faramis nantinya juga yang bisa diambil. Banyak banget sekarang. Valentina juga masih available. Yap, Faramis juga bahkan bukan cuma sekedar cukup bisa meng-counter initiate ke arah Guinevere ya, tapi One-One juga kan bisa ditahan. Dan ya Guinevere, karena mungkin untuk adanya trade antara kedua belah gold laner ini masih ada Bruno juga yang bahkan kita lihat juga bagaimana Super Marco ini bentar lagi ganti nama jadi Super Makro. Waduh. Makronya jalan bener. Ya, dan juga berhadapan dengan One-One kan sebenarnya nggak cuma dari Bruno ya. Kita tahu Cloud juga sebenarnya masih bisa banget buat lawan dia. Atau bahkan di retail sekalian. Karena nggak perlu ada skill shot lagi. Iya, dan ini Faramis diambil nggak sih ini harusnya? Ini harus Faramis itu. Faramis Purify adalah kunci ya biasanya ya buat nge-counter initiate. Dan One-One-nya bisa jadi ambil sekarang. Faramis One-One? Atau Faramis Bruno? Bruno, karena One-One mungkin ya dia punya Needles in Flower juga kan untuk bisa menghindari adanya serangan dari Guinevere. Dan itu harusnya akan bisa menjadi opsi yang cukup baik. Dan ya ini Faramis One-One yang diambil langsung. Yap, dan akan dijawab dengan apa nih oleh AP Brand? Kita flashback untuk di game yang pertama, Bruno Arlot pilihannya. Tapi sekarang Arlot udah nggak ada, Bruno masih bisa head to head sih dengan One-One. Dan tadi Super Marco pun masih menggila dengan Bruno. Ya Valen Bruno atau Marco banyak sih sekarang. Kalau mereka mau lebih sustain lagi ya mereka bisa ambil Mino atau Novarianya juga bisa diambil lagi kan. Combo Novaria Guinevere lebih Faguin ya. Iya, dibuka dulu, hitboxnya makin gede. Ini kan sempat kan ada kombinasinya kan. Iya. Minotaur Matrix. Wow. Tapi Cloud-nya ya. Dan wow, Khalid. Wow. Ini kayaknya lagi sering banget muncul juga sih Khalid ya. XP damage nih kayaknya lagi jadi kesukaan Raptizi ya. Lagi kekinian. Kekinian nih. Full damage. Karena Khalid kalau pakai defense item kayak nanggung nggak sih? Iya. Damage-nya di tengah-tengah dia, di besar enggak, kecil juga enggak. Kayak agak kurang efektif juga kan. Kan sekarang udah ngandelin bisa tornadonya cepat banget gitu penggunaannya. Dan akan dijawab dengan apa nih? Karena Cloud dan juga Khalid tipikal yang membutuhkan crowd control nggak sih? Mino. Iya. Atau ya kalau nggak segan-segan mau Digi lagi ya kan. Jadi 2 hero counter. Wah tapi ketemu damage gini serem juga sih. Lumayan tipis ya. Apalagi ini udah 3 yang kelihatan bisa jadi full damage. Meskipun ya Guinevere ini build-nya
bakal build ke Semi ya? defense. Oh, iya, Semi. iya. Dan ini kita masih belum tahu loh. Iya, ini mau kemana kemana nih? dia? Oh, Raja Raja. Yap, setidaknya buat ngeganggu lah ya. Karena kalau kita tahu juga Kaja ketemu sama Cloud gak perlu dicari kan. Dia enak yang ya. nyamperin Loncat sendiri. langsung. Iya karena balik lagi Guinevere-nya masih fleksibel juga. Ada di roamer atau mau ada di jungle. Ini tinggal lihat ke arah banningnya nih. Si Yusun akan menerka-nerka. Ini kita mau ban jungle apa mau ban yang pasti mid lane-nya sih. Ini magic damage-nya masih belum kelihatan. Tiba-tiba Fanny last pick dari Avibrand. Bisa. Bisa. Kalau mau bisa mereka. Bisa Mau keluar lane slot bisa juga. Iya sih. Kelti sih pool hero-nya luas ya, tapi ya Hero-nya dulu. Minotaur pilihan paling aman sebenarnya. Iya, jangan sampai ada combo ya. Combo Minotaur, di storm knock up ke atas, diangkat Guinevere gratis. Iya. Dia nggak perlu setup buat special migration. Mhm. Terus juga ya sering kelihatan, biasanya ini Beatrix-nya udah mungkin diambil lagi. Kemarin kan kita sempat ngeliat di knock up dengan Mino, di belakangnya tinggal lempar Bennett Rage. Enak Gitu-gitu. banget deh Betul. kombinasinya ya. Cuman yang ini memang kondisinya ada Cloud, ini karena ngelawan One juga. Cloud ini menurutku yang paling enak buat ngelawan dia. Karena ada BMI. Ya. Battle Mirror untuk kabur mau pecah Kinospan nggak apa-apa. In out-nya enak ya Iya, aku dibanding udah gak ada di sana. Iya dibanding hero yang stay on the lane, yang cuman mainin range-nya aja. Ya. Cloud jadi ini juga satu hero powernya Super Marco kan. Betul, Dengan dari Cloud. Cloud-nya. Dan Martis di ban. Hero yang bisa meng-cancel special migration, percayakah kalian? Iya. Karena tiap kali dia lompat special migration, udah kena nih. Heeh. Dia lagi Immortal Coil, dia mau lompat lagi ke dash lagi, kedorong-dorong, nggak jadi. Ada animasi tuh, ada animasi tuh. Gak Kegeser-geser. sempat Geser. failed requirement ya. Dan banning terakhir nih, si Yusun. Apa yang akan mereka hilangkan? Kembali dengan hero-hero roam kah? Padahal ini Novaria sih menurut aku masih menjadi satu sosok yang menyeramkan apabila dibawakan oleh Pio lagi. Novaria ya, main nembak jauh ya berarti. Iya. Main combo wombo. Karena ya ini band Minotaur lebih main aman aja sih sebenarnya. Karena balik lagi nggak mau nantinya ke goal check tiba-tiba Guinevere tetap ada di jungle. Iya. Tiba-tiba pick Minotaur dan Valentinanya ditutup, mereka nggak mau adanya teamfight jangka panjang lagi. Iya. Dan satu yang akan di-ban Lancelot kah? Lancelot Lepas sih kata. atau Fredrin. Lepasin aja Lancelotnya. Kayaknya Diadu ya. Lancelot. Karena, Biar pakai lagi. karena kemungkinan ya, dengan di-ban-nya Martis, ini Guinevere-nya masuk jadi jungle. Iya. Biar bisa Oke. adunya lebih aman gitu. Nah kalau misalkan emang kayak begitu berarti bandnya Lancelot aja. Kayak Fredrin bahkan sebelum Guinevere masuk ke meta aja kan udah kelihatan jadi counternya Fredrin kan untuk di kontes. Tapi ya Dairot ternyata yang terkena ban dari Felix ya. Gak mau melihat adanya Direct yang memudahkan nanti untuk menghancurkan armor yang dimiliki oleh member-member Epic Brand. Tiba-tiba Baxia ya kan diambil. Bisa. Bisa Bisa lagi sih, loh ini, bisa. gue cek lagi. Karena inisiasinya juga ini sebenarnya udah cukup ya dengan adanya Khalid, Guinevere juga. Tapi nggak nutup kemungkinan buat bawa ke utility jungler yang emang juga sering dibawakan sama KLTZ kan Dan belakangan ini. Epic Brand juga mereka butuh untuk bisa menang di early ya. Jadi match mid-nya nih yang penting yang belum kita lihat sekarang. Novaria, Mau Lilia. kembali ke Novaria. Kalau Lilia kayaknya masih harus nunggu waktu gak sih ngeliat Kecuali junglernya siapa? muncul satu depan lagi. Ini udah muncul depan lagi nih Om. Ini Lilia juga bisa masuk sih. Lilia. Tapi ya paling aman tetap Novaria. Tetap sih. Novaria. Iya sih paling aman Belakangan banget ini sih. belum ada hero yang bisa jam langsung ke Ya, backline belakang. kan. Jungle juga disimpan nih. Disimpan oleh si Yusun. Jadi mereka ngincer kalau ya ada satu hero dash lagi mereka bisa mainin hero Legion. Ya Lancelot. Karena kalau mereka misalnya bukan Lancelotnya tiba-tiba gue masuk jungle keluar Hilda kan wah gimana gitu. Iya. Iya. Dan ini juga udah mulai disadarin sama si Yusun ya. Mereka nggak mau terhipnotis nih Mhm. sama draft ban and pick yang dibawakan sama Coach Daki. Jadi dua dulu nih yang bakal di Lihat ya. reveal ya sama Epic Brand. Gak mau terpancing dengan Lancelot yang bebas lagi ya mereka ya. Novaria Waduh, lagi. Novaria pilihan paling aman untuk Piu dan wow Tigreal. Ini yang kita nantikan. Tigreal, Novaria dan Khalid. Yes. Ini jadi combo lagi Tiga loh. sekarang. Ini sama Guinevere juga loh. Ya tapi Tiga. biasanya nih ya kalau antara user Tiger dengan Novaria ini harus seirama. Iya karena kalau mau di hit Astral Sphere digeser. Digeser, Iya iya. iya. Wow, tapi ini akan menjadi combo yang menarik sih untuk Epic Brand ya. Mereka sekarang lebih mengutamakan untuk sisi-sisi juga crowd control yang dibawakan. Tapi wah, ini jawaban Om. Ini jawaban dari Guinevere doang ya, tapi kalau menurut aku ya. Ini buat Guinevere yes. Iya, iya. Karena nanti Guinevere akan special migration terdiam. silent. Iya, nggak bisa Terdiam. palat requiem. Oke tapi
memang untuk ke counter ke arah Guinevere, tapi apakah mampu untuk bisa menahan laju dan juga mobilitas dari Cloud-nya Super Marco dan juga inisiasi yang cukup banyak loh. Ada Khalid, ada Tigreal-nya juga. Betul. Oke, jadi secara draft memang lebih agresif dari si Yusun lagi ya. Mereka cukup berani dengan membawakan Hellcourt dan line up ratingnya juga ini tinggi banget. Dari si Yusun, kalau mereka bisa pegang di early game-nya, late game mereka bakal punya 1-1, mereka akan jauh lebih enak. Masih ada Johnny in the Realm dengan pasif dari si Faramis. Ya, dan akan seperti apa game kedua ini karena 1 poin telah dipegang oleh Epic Brand. Dan kita akan segera menyaksikan mampukah si Yusun menyamakan kedudukan. So, selamat datang di Land of Dawn. Ya, Purify akan menjadi sebuah spell wajib bagi Faramis harusnya ya. Untuk bisa membantu dan membackup rekan-rekannya. Jadi ya satu-satunya Purify ada di tangan dari Rah, begitupun dari Super Marco. Dia nggak mau ruang geraknya nanti dihambat ya kan. Dan jungler dari si Yusun, sesuai dengan statistik kita di awal yang sudah kita buka tadi. Assassin poolnya dia. Udah 2 kali ya berarti ya. Tadi Assassin. udah ada Lancelot juga yang digunakan. Namun kalau ngelihat dari segi power clear-nya sama-sama punya kekuatan sih. Cuman kalau match up lagi-lagi Faramis dan juga Novaria harusnya udah bisa dipegang sama Novaria ya. Tapi lihat itu, poinnya udah hancur dan lihat Super Marco. Apakah di first blood? Oh my god, masih bisa menghindar ya. Ini Inspire udah kepake loh dari Kusei-nya. Tapi masih bisa dihindari juga, sedangkan dari segi emblem ya kita lihat sama-sama ada Swift dari kedua belah gold laner. Iya, untuk gold laner Swift. Ada weakness finder juga ya, ternyata yang dipakai oleh One. Master, wah. Master Assassin. Pakai Master Assassin. Makanya itu yang ngebuat dia pede banget tadi buat adu damage aja, karena cuma ada satu-satunya player aja di situ kan. Ya benar, lihat betapa ini ya, mancing ya, ngeselin juga dia. Dan dia berani loh, meskipun hati-hati dengan 2 member dari Epic Brand gitu ya. Dan bahkan sekarang invasi ke arah jungle, MP The King sudah mulai bersiap juga karena bagian top lane Gwen dipaksa bermain menemani Super Marco di top lane. Ya, dan ini Super Marco juga ketika live-nya dia lagi half HP. Ini harus hati-hati, apalagi memang MP The King kan yang hero yang benar-benar jungle ya, stay di hutan dan muncul ini cuman buat colongan. Itu yang harus diwaspadai, jangan sampai dia salah kalkulasi. Oke. Dan ini menjadi awal yang cukup baik ya dari si Yusun. Kelihatan banget mereka cukup bisa mengendalikan early-nya. Bermain agresif, laning dari Super Marco-nya juga ditahan. Plus MP The King ini udah mulai crossing-crossing jungle. Tadi udah mulai nyebrang-nyebrang juga. Untuk bisa menghambat lagi leveling dari KLTZ. Wow, tapi di bagian bawah udah ada ambush yang dipersiapkan. Special Migration, terkena efeknya. Dan berhasil melakukan first blood di tangan KLTZ. Tapi di waktu yang bersamaan Data Falls memudahkan MP The King mendapatkan turtle pertama di tangan si Yusun. Yap, emang udah gelap juga ya. Jadi visionnya hilang, tapi Special Migration. Kembali, Raging Sandstorm berhasil menghindarikan flicker Boxy The King. Masalah sekarang Purple Buff akan coba dikontes dengan 4 player Epic Brand dan Boxy The King gagal untuk menyelamatkan dirinya. Wah, ini sisi powernya banyak banget. Ini chaining terus-terusan sehingga player-player dari si Yusun sulit bergerak. Apalagi tadi kita melihat ada retribution yang sudah dipakai. Oh, tapi kali ini penalty zone. KLTZ memang menghindar, tapi Special Migration kembali ke arah bagian depan sana. Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Dan Gwen masih bisa selamat, tapi masalahnya gagal menyelamatkan Purple Buff yang dimiliki oleh MP The King. Tadi implosionnya juga komit banget ya. Dia flicker implosion kena 2 dan maksa. Wah, tapi di bawah. Gak dikasih nafas. Sorry, I'm Felix. Sorry to let you down. Wow, ini bener-bener chaining terus-terusan ya. Epic Brand kelihatan tiba-tiba memegang kendali lagi. Iya, yang tadinya terpressure ya di atas tadi. Ini tiba-tiba mereka bisa balikin semuanya. Cuman ya top lane masih belum aman-aman banget nih. Buat Epic Brand masih harus memang bisa di cover bagi Super Marco-nya sekarang. Dan sejauh ini kita melihat memang Super Marco bermain cukup pasif. Karena ketekan terus-terusan. Dari satu sisi juga kalah dari segi range-nya kan. Dari ada Swallow Pet, terus juga sekarang levelnya cukup under di bawah dari Kusei. Dan juga kalau misalkan ngelihat dari Cloud bukan tipikal yang enak banget buat di babysit kan. Iya, dia mandiri juga ya. Karena kita kalau mau babysit dia bisa tiba-tiba hilang aja gitu. Ya, tapi lagi-lagi sekarang pressure ditekankan, implosion sudah mulai dibuka. Tapi masuk dengan Shadow Stingernya, mendapatkan 1 member, Gwen down. Tapi Special Migration gagal, Raging Sandstorm flicker. Lihat gimana KLTZ langsung membombardir ke arah 4 player si Yusun dan meratakan dengan tanah. Wow, Gwen menjadi pemancing yang cukup handal dan follow up backup dari Flap TZ Connect 4
akhirnya menumbangkan 4 pemain dari Siusun secara bersamaan. Oh itu benar-benar sinergi yang didapetin juga itu jalan banget semuanya. Dan Oke, penalti zone yang dibuka nggak connect sepertinya, tapi berhasil menarik dengan Shadow Stem Seed. KLTZ masih bisa selamat. Oke, ini perlahan-lahan AP Brand juga berhasil untuk bisa menjalankan sinergi atau symphony of skill-nya ya Om ya. ini sangat jalan banget tadi ya. Karena kita tahu bagaimana jauhnya EXP dengan Gold Lane. Ya. Tapi ternyata ada Raging Sandstorm yang datang juga di sana. Itu menurutku Siusun mereka gak menduga sama sekali. Itu bener-bener ketiban rejeki sih. Iya, kena pasir ya. Kena pasir tuh ya. Dan kembali turtle kedua didapatkan oleh Epic Brand dan sejauh yang kita lihat di match pertama hari ini benar-benar perfect objektif untuk Epic Brand. Dan masih sedang berusaha mereka lanjutkan tren positif mereka juga di mana Cloud-nya atau lebih ke Super Marco-nya ini diberikan dual lane. Dan kita akan melihat untuk highlight tadi replay yang menurutku ini sangat-sangat manis sekali. Dibuka dengan Astral Echo emang tumbang buat Okwe-nya tapi itu Flap TZ datang. Raging Sandstorm Flicker, posisi lagi masih kena Astral Echo. Sebenarnya tadi ada KLTZ yang coba untuk special migration, tapi dia kena Divine Judgment. Jadi dia nggak bisa follow up dengan Veiled Requiem dan untungnya Raging Sandstorm penyelamat. Ya. Ini juga udah coba untuk dibayar ya sekerugian-kerugiannya, tapi lagi-lagi Serem banget sih, Flap TZ nggak ragu-ragu ya, tapi kembali membuka visions-nya dengan Astral Echo, Conceal Play dilakukan. Connect Astral Spares, Ra di bagian belakang, siap memberikan backup-an, Netherrealm-nya pun masih available dan hanya memukul mundur Siusun. Oke, memang masih terlalu jauh juga untuk digapai ya. Tapi lagi-lagi ini Needles in Flower jadi sebuah kunci bagi Kusei agar gak mudah untuk ditarget. Ya, dan sulitnya ketika kita menggunakan Hellcat, bagaimana dia itu cukup item dependent. Dengan satu Demon Hunter Sword, ini belum cukup. Dan Demon Hunter Sword biasanya bagus untuk berjumpa dengan hero yang punya HP besar. Yes, dan juga kalau misalkan dari listingernya miss, wah Udah habis semuanya. kelar sih. Iya, karena itu investasi besar banget tuh buat satu dead listing. Iya, dan rata-rata juga kalau ngelihat dari Shadow Shot transitionnya itu bisa buat ofensif atau buat mundur. Ya, tapi masalahnya sekarang Story Felix ini tertangkap. Memang ada penalty zone, KLTZ mencoba untuk mendapatkan poin kill karena Story Felix Blazing Duet bahkan dibuka, masih sempat untuk melarikan diri dan bahkan tershutdown sudah ada Stinger yang terlalu sakit damage-nya. Ra mencari keberadaan dari Super Marco, berhasil menghindar tapi backup-an yang begitu cepat pun dilakukan oleh Epic Brand. Ini pertukarannya menjadi tidak adil ya, karena akhirnya ada shutdown nih untuk KLTZ yang sudah mengantongi 4 poin kill. Iya, dan bahkan 4 assist juga ya. Berarti selalu ada di setiap tim fight yang dimenangkan oleh Epic Brand. 100%. Benar. Ya karena dari tadi inisiasinya juga lebih banyak dibuka sama KLTZ duluan kan. Sisanya tinggal nge-follow up atau ya nyambung lagi aja dari segi crowd controllingnya. Tapi ya dengan adanya Turtle yang sekarang udah mulai di setup juga bisa didapatkan tanpa adanya kontes untuk KLTZ. Itu cukup mudah tadi ya untuk mendapatkan turtle-nya. Dan lagi special migration. Kembali dibuka Special Migrations, masih ada Purify dan sekarang dari Stinger. Fokus ke bagian depan sana dengan Raging Sandstorm tapi Implosion berhasil menghindar MP The King melarikan diri. Masalah sekarang Flap TZ sempat untuk Quicksan Guard. Datang backup dari Kusei menuju ke Flap TZ down. Dan sekarang Netherrealm kembali menjadi pelindung untuk Siusun. Dan ini juga Epic Brand udah mulai harus menyadari bahwa adanya split push yang bisa dibawakan juga oleh MP The King. Iya, dan kita bisa bilang ya satu hal yang pasti bagaimana Kusei ini sudah mulai menunjukkan performa yang positif dari sisi damage sekarang. Yap. Iya. Dia udah bisa nyumbangin damage-nya, jadi split push-nya nanti bisa dimainkan oleh MP The King. Dari item juga MP The King sedang menyusul menuju ke si Halberd. Wow, sangat-sangat glass cannon. Iya, gelas kanan lagi-lagi ya. Cuman kalau dari segi goldnya ini terlihat dari Super Marco udah mulai catch up. Yang tadinya ditekan sekarang udah mulai ngejar juga. Bahkan dari segi itemization ini terbilang cukup sama ya. Corrosion Sight dan juga adanya Demon Hunter Sword. DHS, betul. Dan ya MP The King yang sedang berusaha untuk melakukan split push di press habis-habisan dan Oke, Dark Knight Pulse memang dibuka mencoba menghindar tapi gagal. Dan Special Migration akhirnya menangkap MP The King. Tapi lihat di bagian top lane, 3 member Siusun bersiap mendapatkan 1 turret di atas. Ya ini, wah bahkan mau Di-push? diterusin kah? Wow, ini hilang loh pasif dari base turret bottom lane-nya. Enggak. Ini masih menit 8 ya, ini masih ada. Tapi udah nggak ada pasif Iya, base tapi turretnya. dipancing banget ya. Ini bakal jadi lane yang jadi PR banget buat Siusun. ya apalagi kalau Lord bisa diambil MP Brand. Ya mereka bakal bisa dorong barengan dengan Lord yang di bawah tadi dengan tampaknya protection dari base turret juga. Tapi fokus dari AP Brand sekarang adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan mid turret. Karena sejauh ini Siusun mereka juga kuat untuk melakukan defense di tengah. Karena bahaya nih kalau outer mid turret hancur, visionnya makin luas tapi konsil. Yap, mencoba untuk conceal tapi lagi-lagi dari bagian depan sehingga terekspos dengan second hammer-nya Gwen.
menggagalkan inisiasi dari si Yusun pada saat Lord yang pertama sudah mulai hadir. Oke, ini si Halberd juga udah diamanin buat MP The King. Tapi ya ini akan harus masuk tepat waktu sih. Apalagi kalau kontes kayak gini gelap gulita, agak susah kan buat Epic Brand. Iya. Flicker defense judgment connect karena Ogwen yang berhasil langsung dipanis. Weakness point dan langsung sudah kusai ke langit, ke udara sana. Mencoba mendapatkan pick off karena Fantasy untungnya masih ada Quicksand Guard dan kembali dengan 5 membernya Yusun bersiap. Tapi ingat, mereka masih menahan Netherrealm-nya nih Om. Dan Ogwen yang tumbang tadi. Hanya sebagai pancingan juga ya, karena kalau kita melihat bagaimana positioning dari dia yang terlalu terbuka tadi setiap kali ada Divine Judgment yang menarik dia di all-in 3 pemain bakal langsung tumbang. Oke, dan ya di saat adanya crossbow of tank, nah ini momentum-momentum sih sebenarnya ya yang harus bisa dicari sama si Yusun. Karena mereka punya pick of power-nya juga banyak banget loh. Ya, dan yang aku suka dari Epic Brand, mereka nunggu nih. Mereka nunggu Ogwen-nya kembali dan baru mereka all in ke Lord-nya. Tapi bahaya sih. Oke, memang penalty zone dibuka, tapi Retributions yang on point dari Kaltusi mendapatkan Lord yang pertama ke tangan dari Epic Brand. Dan untungnya masih bisa disengage. Wah ini bagus banget sih, Epic Brand-nya juga udah langsung mundur lagi ya. Nggak jawab fight yang tadi sempat mau diinisiasikan oleh si Yusun. Ya meskipun Ogwen tumbang, gak ada pembalasan yang dilakukan oleh Epic Brand. Karena ya mereka tahu kalau mereka berusaha untuk membalas tadi, memang mereka lagi kalah jumlah juga. Ya mereka bisa menang dengan damage-nya, tapi resikonya adalah Lord bisa diambil oleh si Yusun. Wah, ini Astral Echo udah kena 5 player dan Ogwen bersiap. Mereka kehilangan outer turret mid lane pada saat Lord yang pertama bergerak di bagian bottom lane. Dan ini ya udah berjalan di arah bawah, di mana passive base-nya juga udah nggak ada. Ya emang nggak punya power charge in, tapi ini bisa dikawal. Iya, bisa dikawal juga ya. Dan satu yang pasti dengan adanya Winter juga, ini sudah ada di tangan Kaltizi. Jadi dia punya defensif maupun weakness point pecah, ada crossbow of tank, ini bakal jadi pengalihan isu. Iya, tapi masalahnya sekarang mampukah untuk dipertahankan base turret bottom lane? Karena sepertinya fokus dari si Yusun, 5 playernya bersiap juga di dalam area high ground sambil menunggu pergerakan dari Epic Brand. Yap, Astral Echo lagi-lagi jadi sebuah ancaman yang berarti ya. Ditembak Astral Sphere dan mereka fokus untuk bisa clear dulu terhadap Lordnya sehingga inner turret sekarang sudah rontok semuanya. Dan kembali dengan Flicker Divine Judgment Box in the King. Target yang on point karena Flap the Sea. Dan itu menjadi nafas tambahan untuk si Yusun mengejar ketertinggalan mereka. Tapi apakah worth it ya? Karena kita tahu mereka sedang dalam posisi mundur juga. Iya. Konsil terbuang, Defense Judgment terbuang, dan yang tumbang itu adalah Khalid atau EXP lane-nya. Yang berarti memang secara damage-nya Epic Brand kurang, tapi posisi mereka juga sedang mundur. Itu yang, iya apakah menjadi worth it ya? Karena mungkin kalau misalkan nge-lock ke arah view, Super Marco, itu bisa menjadi sebuah Betul. point pick off yang mahal kan? Ya, dan sekarang juga ya di game kedua kita, ini view-nya dengan Novaria, ini bisa ngasih damage yang besar karena di sisi kanan dari si Yusun gak ada healer. Iya, jadi terima terus Terima ya. aja kalau memang udah nggak bisa nerima lagi, mereka harus recall. Bener, itu buang waktu juga Iya. sih. Dan menurut aku kayaknya View bakal nggak ke pick off lagi deh. Kayak di pertama deh. Bentar kita cek, ada Hellcard sebenarnya sih kalau mau ya. Cuman memang tugasnya Hellcard ini banyak banget sekarang. Iya, Mau yang mana dulu nih? Yang Cloud kah? Yang Novaria Wow, kah? tapi Box the King berhasil menghindar dan bahkan penalti saat Flicker. Lihat datang dengan Nervosnya, MP the King maju mencari target yang dari Stingernya. Kyle TZ down, mencoba menghindar tapi Ogwen terkena slow effect. Dan kali ini target kedua didapatkan oleh si Yusun dan Epic Brand. Kehilangan 2 frontliner mereka. yap, mau coba untuk inisiasi sneaky peeky di rumputan ternyata justru mereka yang terkagetkan dengan penalty zone yang on point dari Serem Felix. Wow, itu juga jadi follow up yang cepat banget dari MP The King-nya ya. Yap, dan sekarang kita melihat bagaimana si Yusun punya kesempatan ya untuk bisa maju ke depan. Apalagi kalau bukan dari Felix ini cukup on point seperti tadi. Penalty zone, tapi jangan sampai. Ini kita selalu melihat skenario ya, di mana Pew, Astral Echo-nya ini yang mengenai pemain-pemain si Yusun. Yang membuat udah, dari si Yusun akhirnya terpatri di sana, mereka gak bisa kemana-mana buat maju lagi untuk setup. Iya, tapi sekarang Lord yang kedua. Divine Judgment yang View gagal melarikan diri dengan flickernya. Dan bahkan kali ini sepertinya akan menyerahkan Lord yang kedua. Kaltusi dipaksa untuk mundur dengan daratan Pulse yang dibuka dan Retributions dari MP The King mendapatkan objektif pertama. Gak ada Astral Echo juga tadi yang harusnya bisa dibuka dari kejauhan. Ini menjadi momentum yang diciptakan untuk si Yusun bisa menumbangkan view pada akhirnya. Karena nggak perlu dicari view-nya yang datang. Dateng sendiri dia. Iya. Ya itu nice, karena untuk mencari dia ini butuh banyak source ya. Ya satu Hellcard, yang kedua itu tadi Flicker. Defense Judgment yang digunakan oleh si Yusun. Dan kali ini dengan mengawal Lord, bakal dibiarkan slow push saja dan 3 lane push akan dilakukan oleh si Yusun. Dari sisi goldnya juga Epic Brand sudah mulai terkejar sekarang. Dan ini bakal coba dipegang kendali penuh oleh si Yusun ya. Karena mereka
benar-benar menjaga banget dengan three lane push yang sekarang ada dari 3 sisi Epi Brand. Sementara Lord yang sudah enhance ini akan memudahkan nantinya mendapatkan inner turret bagian bottom lane. Yep. Wah ini bahaya nih, udah mulai ada titik balik dari Siusun yang akhirnya goldnya mereka pegang juga. Mereka udah mulai menghancurkan turret-turretnya dan Lordnya masih ketahan loh. Kembali dengan council play-nya Astral Echo dan Special Migrations. Backupan memang ada tapi sepertinya gagal untuk Violet Requiem, dipaksa mundur sedikit demi sedikit, damage masuk dari Russell Spears. Dan untungnya Epi Brand masih bisa mempertahankan best turret bottom lane mereka. Masih bisa di defense tipis-tipis kayaknya, tapi dari Siusun mereka nggak berhenti. Kembali dengan Flicker Revo Adjustment Flaptizi yang ada di mata dari Boxy the King. Selalu Flaptizi. Dan sekarang Super Marco mencoba memberikan pokingan damage-nya terlalu sakit. Boxy the King paksa mundur dengan Lightning Bomb. Tapi ingat mereka masih 5 player dengan Netherrealm yang masih aktif. Yap, karena mau nggak mau ya makan depannya nggak sih? Karena kalau mau komit, kelihatan lagi. Belum, ternyata penalti zone Flicker kembali dibuka Saryam Felix. Terlalu dalam malah membuat dirinya terpanis dan gagal menyelamatkan nyawa dari sahabatnya Saryam Felix. Seorang diri masuk terlalu dalam dan membuat keuntungan ke arah Epi Brand. Ya, sebenarnya targeting dari Boxy the King ya mencoba untuk makan depannya aja sih ya. Karena kalau mau ngejar ke belakang butuh banget research dari flickernya. Dan terlalu akhirnya banyak ya. Flaptizi yang tumbang tapi ada additional movement lagi nih. Yang mungkin bisa aja ditahan sama Siusun. Dan itu dia memang terlalu dalam. Ini bisa menjadikan hal yang buruk untuk Siusun. Karena siapapun yang sebenarnya sekarang mereka tarik di depan ya, mungkin terkecuali dari Awkward, ini pasti bisa dipastikan tumbang. Iya. Karena begitu banyaknya damage yang bisa di-deliver juga sekarang. Tapi ya, kebantu sama MP The King sih. Deadly Stinger ke arah Ya, itu dia, hero-hero makanya. tebal kan bisa tembus juga gitu. dan ini kan hero yang notabene ya bukan yang tebel-tebel banget. Betul. Jadi siapapun yang ditangkap nanti kena Deadly Poison, Sting, kena basic attack dari One juga, ini bakal berasa damage-nya. Iya, dan ini juga momen dari Ogwen masih belum kelihatan Nah sih itu yang aku ya. nunggu dari aku nunggu dia buka implosion dekat dengan Bestar tadi ya. Itu nggak keluar sama sekali. Ketahan ya, karena dari tadi yang coba untuk menginisiasi duluan justru dari KLTZ-nya. Yang kalau kita lihat dari durability ini juga dibawa dari Ogwen harusnya. Jadi mau nggak mau KLTZ-nya itu udah kecicil duluan. Waduh. Nah ini dari teror-teror Astral Sphere yang ngebuatnya HP-nya kekikis tanpa adanya healer, mau nggak mau ya udah dia berpasrah aja. Ya, Iya, itu dan- Open Vision 5 lagi loh. Iya. 5 lagi Pew. Wow. Terus-terusan, nyicil lagi Astral Meteor. Iya, tapi sekarang udah gak ada Astral Echo selama 20 detik depan. Dan Siusun bisa nih untuk sedikit demi sedikit membuka setup dan melebarkan teritori mereka di area Lord. Tinggal siapa yang adu kesabaran ya sekarang ya. Iya. Siapa yang bakal membuka, tapi untuk di area bawah karena Cloud-nya sudah nge-show, bisa jadi ini tim fight bakal diinisiasi oleh Zeus. Ya, dan terlihat sepertinya mereka fokus. Boxy the King di bagian depan sana. Penalty zone sudah mulai dibuka. KLTZ yang tertangkap. Tapi Boxy the King masih menunggu momentum Raging Sandstorm. Dan ternyata masih didapatkan oleh MP the King. Lord yang ketiga. Dan bahkan kali ini mendapatkan keuntungan dengan Flaptizi. Tapi lihat bagian bawah sana dorongan dari Super Marco. Masih bisa ditahan dengan Lord. Meskipun tershutdown sudah kusai. Di sisi lain, sang damage dealer utama Siusun dihilangkan. Ogwen? Dan masih ada Wah. impulsion yang dibuka dengan Blazing Duet Super Marco. Boxy the King kehilangan immortality dan sekarang dia pun terkena efek dari Special Migrations. Bahkan masih bisa selamat dengan 1 HP tersisa dan dibalikan dengan damage Ghostbuster dari Ra. What an amazing movement by Siusun. Ya tapi itu adalah sebuah delaying waktu aja sih yang ngebuat akhirnya Lordnya gak bisa di follow up oleh teman-teman dari Siusun. Terutama Kuse yang hilang. Iya, itu dia. Memberi damage yang besar juga, tapi untungnya satu lagi nih untuk si Houston, meskipun mereka kalah di tim fight yang tadi, mereka nggak terlalu mahal harganya. Karena Lordnya masih melakukan slow push sendirian di bagian bawah. Dan tadi split push yang dipakai oleh Super Marco ternyata gagal juga untuk mendapatkan 1 best turret milik si Houston. Iya, dan lihat mid lane best turret udah hancur. Bahkan 2 sekarang menuju ke arah 3 karena dorongan juga dilakukan ke bagian top lane. MP The Super King Marco? bersiap, damage ke arah Super Marco terlalu sakit. Astral Echo connect ke arah 5 member lagi. Tapi kali ini lihat, follow up yang coba dilakukan, penalty zone, Deadly Stinger yang fokus terhadap pos, serta Raging Sandstorm yang dikeluarkan membuat base terbuka dengan Siusun yang berhasil menyamakan kedudukan dengan sang raja dari Filipina, Epi Brand. Yap, itu dia. 1, 2, 3 momentum yang bisa diciptakan oleh Siusun. Membuat mereka menyamakan kedudukan sementara. Dan AP Brand, mereka cukup sulit untuk bisa menahan adanya damage dari Ghostbuster. Tadi Super Marco mau coba untuk nahan, mau coba untuk bantu ke arah clearing.
tapi berat karena burst damage. Burstnya ya, dengan tim fight kumpul yang memang kalau kelihatan di depan dan sudah bisa ditabrak oleh Season. Jelas dari Season mereka punya burst power yang sangat-sangat besar sekali. Yap. Tadi. Hellcurt yang jadi tadi. Siapapun yang ditangkap dengan Divine Judgment di follow up, masuk damage-nya Hellcurt ini akan langsung tumbang. Dan susah juga buat targeting ke arah Hellcurt-nya karena ya dia Efek hero silent. yang sangat lincah. Dia punya silence juga, dia punya Shadows Transition buat kabur. Dan inisiasi-inisiasi yang dibawakan sama AP Brand juga ini nggak dapetin target ke arah Hellcurt-nya kan Iya, dari dan tadi. Dan mereka sangat susah kalau kita melihatnya. Begitu baginya source skill yang sebenarnya disimpan sama AP Brand. Dan Purify gak kepancing sama sekali. Purify gak kepancing, Shadow Transition bisa masuk enak juga. Iya. Dan itu yang membawa mereka dari AP Brand, mereka gak bisa team fight. Karena sekali lagi ragu. Mau buka yang mana nih, ini masih punya Purify, ini punya Iya. Silent. Yang Needles in Flower, One juga punya. Benar. Jadi gak ada yang bisa ditangkap sama sekali. Gak semudah itu ya, Yep. meskipun mereka membawa cukup banyak crowd control, tapi untuk MVP of the game jatuh ke tangan MP The King harusnya, dan yes, MP The King, sang Hellcurt, 2 kill, 2 death, dan 7 assist. Ya, memang butuh waktu di awal ya untuk Hellcurt. Tapi ketika sudah memiliki 2 item tadi, Demon Hunter Sword dan juga Sea Halberd, itu burst damage yang sekali saja kena ke hero yang tebal seperti Khalid atau mungkin dengan defense item yang lain seperti siapa lagi tuh tadi, Tigreal, Guinevere juga itu bakal berasa banget, dan terutama untuk Guinevere karena setupnya kelihatan agak sulit terkena efek silence. Dan ya dari highlight kita untuk game yang kedua ditekan di awal-awal permainan karena memang dengan draft yang dipakai Hellcurt butuh waktu untuk bisa menyelesaikan item-item dia, dan ada play yang luar biasa ini dilakukan oleh si Flaptizi tadi ya. Tiba-tiba datang meninggalkan laning dia. Itu momentum paling bagus banget dari Flaptizi, meskipun belum bisa membawa AP Brand dalam kemenangan ya. Ya. Tapi dengan momen yang diciptakan juga Felix, ada momen di mana penalty zone-nya mengenai pemain-pemain dari AP Brand, dan itu efisien banget tadi. Dengan penalty zone di follow up dengan lompatnya Shadow Transition membuat pemain dari AP Brand kesulitan untuk bisa kabur, kesulitan untuk bisa melakukan team fight juga. Yep. Dan kuncinya juga ada di Ra sih sebenarnya ya. Dia bisa backup, dia bisa ngasih follow up juga. Dan momennya ini Ini, kena 4. ya, itu momen yang penting banget ya, karena sekali kena penalty zone juga Ranya udah siap, ada Ghostbusters-nya kan. Dan semakin banyak hero yang berkumpul, semakin besar damage dari Ghostbusters. Dan metode kumpul inilah yang dipakai oleh Season untuk bisa memenangkan game kita sekarang. Sempat dari minimap aku kelihatnya tadi, ada yang lagi split push Super Marco. Tapi ternyata Super Marco pun untuk di last hit-nya dia ngelihat kalau ada pemain dari Season yang recall. Tapi recall-nya di-cancel. Itu dia nggak pulang sama sekali dan bahkan langsung maju aja untuk melakukan team fight. Ya. Dan ini adalah momentum akhir di mana memang cukup banyak hero-hero yang bisa merepotkan AP Brand dalam clear Lord-nya. Karena ingat Dark Knight Falls dan juga penalty zone membuat mereka kewalahan nih dengan Lord serta minion yang mendekat ke bagian base. Oke, 14-11 dari poin kill-nya bisa mengejar ketertinggalan sekarang untuk Season tadi. Yap. Yang tadi mungkin di awal-awal permainan mereka tertinggal cukup jauh. Tapi ternyata untuk endingnya mereka lah yang bisa memecahkan semua base star dan bahkan base. Iya. Di AP Brand. Kayak tadi ada momen yang bagus banget kan yang kita lihat di arah top lane ya. Chain skill dari crowd controlnya bagus banget. Betul. Tapi udah selesai di situ aja. Yap. Kita nggak ngelihat lagi adanya implosion, Iya. adanya raging sandstorm Lebih ke yang... implosion yang nggak pernah kelihatan sih. Iya. Itu aku nggak pernah ngeliat ada yang kumpul tengah itu. Jarang banget. Kalaupun kumpul tengah ya kayaknya udah hilang duluan aku. Mungkin ragu-ragu karena di situ masih ada Faramis ya. Iya, ada The Realm kan. Iya. The Realm-nya Tapi siap. emang pengaruh dari Hellcurt yang diambil juga itu benar-benar ngerepotin sih. Karena kan baik itu Implosion ataupun Special Migrations gak bakal bisa di follow up gitu. Betul. Dan Dengan kebanyakan memang yang ditarik itu Oakwen dulu. Iya, targetnya ya. Mereka targetnya Oakwen, mereka all in di sana karena mereka tahu mereka capable untuk bisa langsung tumbangin Oakwen. Ya Flaptizi dulu berkali-kali juga ya kena ciduk defense ya kan. juga. Karena ya udah makan depannya aja karena follow up-nya langsung burst hilang juga kan. Dan yang mahal apa coba tadi? Waktu Kaltizi hilang yang 404 jadi 414. Iya itu shutdown ya. Itu shutdown Celengan mahal yang tuh tadi. dipecahkan ya. Ya, Super Marco juga belum terpick off loh. Sedari Oh, iya. tadi. Sampai di last waktu dia defense dengan Blazing 2 itu masih belum. Tapi base-nya udah pecah. Kayaknya emang gak jadi target utama dari Mereka fokus buat Box of the base semua loh King tadi. juga, Udah all iya. in banget ke base tuh tadi. udah all in dan jadi nggak fokus juga oleh Box of the King-nya untuk flicker Divine Judgment ke arah Super Marco. Karena sadar dengan gak adanya para frontliner, ya Super Marco pun gak bisa bebas gitu untuk kasih damage. Ya, dan menarik ya. Hellcurt tiba-tiba keluar.
Hellcurt yang bisa menangani Guinevere. Apakah Iya. hari ini debut Hellcurt? Iya debut dong. Debut Hellcurt. Ini cheese pick oke. terakhir lagi kan, ini di second pick yang dimanfaatkan sama si Yusun. Nah masalahnya kan hero setup kayak Flicker, Moskill itu udah bingung kalau ada Hellcurt. Silent soalnya kan. Silent, Terus gelap. Aku buka temanku di mana? Iya. Aku mau kenain siapa ya kan. Tapi ya masih dengan ada Super Marco ya, dengan gold per menit tertinggi juga. Apalagi mungkin ngelihat dari adanya split push power yang dibawakan dengan Cloud, dari tadi dapetin beberapa turret juga. Well Iya. farm sebenarnya, cuman kayak nggak banyak aja di fight. Iya. Tapi ya benar-benar petani banget ya. Maksudnya dia mau di losing team atau di winning team tetap menjadi the rich guy. Ya tugasnya Cloud gak sih kayak gitu ya. Udahlah hindarin team fight-nya. Ada jalan kedua kok kita bisa split push tadi. Yes. Dan ternyata gak maksimal tadi untuk split push-nya juga. Tapi Piu masih dengan pemberi damage yang terbesar juga ya. Sejauh ini kita melihat mungkin dari heal participation-nya dan hanya dengan sekali ke pick off aja tadi. Yang memang positioning-nya dia terlalu depan dekat dengan Lord juga. Iya, Sebenarnya menghampiri dia. Sempat mempertanyakan kan gimana cara nge-pick off view. Taunya malah dia sendiri yang maju. nyamper ya. Gini-gini caranya kayak gue maju deh. Dan dari segi team fight participation memang Serem Felix yang mendapatkan damage terbanyak nih ya. Iya. Menerima damage sangat banyak.